أن تلكم الجنة ورثتموها بما كنتم تعملون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر walillahil hamd. Puji syukur milik Allah, Tuhan Raja di Raja, penguasa alam semesta yang tiada ada sekutu baginya. Tuhan yang tidak beranak dan tidak diperanakan, yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita semua, terutama kenikmatan iman dan kenikmatan Islam. Dan atas izinnya pula, pada hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka menjalankan syariahnya. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun umat manusia minaz zulumati ila nur, dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin sidang rahimakumullah, sesungguhnya kenikmatan yang diberikan Allah kepada kita sangatlah banyak dan tidak mungkin bagi kita untuk dapat menghitungnya. Oleh karena itu, kita wajib bersyukur kepadanya, dan sebagai bukti syukur itu adalah dengan cara kita mentaati segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Kemudian kita bertakwa kepadanya dengan sebenar-benarnya takwa. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin sidang rahimakumullah. Suatu hari seorang ayah bertanya kepada anak yang sangat dicintainya, "Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu." Sang anak menjawab, "Wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepada engkau. Insya Allah engkau akan mendapati aku termasuk orang-orang yang sabar." Mendapatkan jawaban yang demikian dari anaknya, maka dengan membulatkan hati, sang ayah mempersiapkan segala sesuatunya untuk prosesi penyembelihan. Lantas sang ayah membaringkan anaknya di atas pelipisnya. Ia baringkan pada lambungnya, lalu ia siap untuk disembelih. Kemudian sang ayah memandang wajah anak yang dicintainya itu. Lalu dia menempelkan pisau yang dipegangnya ke leher anaknya. Dan ketika pisau yang dipegang oleh sang ayah sudah menempel pada leher sang anak, maka terdengarlah sebuah seruan, "Wahai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar." Itulah sepenggal kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dengan putranya Nabi Ismail alaihissalam. Kisah ini adalah termasuk ujian yang berat bagi Nabi Ibrahim alaihissalam,
Beliau diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah dia benar-benar mencintai Allah atau lebih mencintai anaknya. Maka beliau buktikan bahwa dirinya lebih mencintai Allah. Banyak ujian keimanan yang harus dihadapi oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, mulai dari berbeda pandangan hidup atau keyakinan dengan ayahnya, harus menghadapi raja zalim, hingga harus menghadapi hukuman dengan dibakar hidup-hidup. Puluhan tahun berumah tangga, belum dikaruniai anak. Lalu dalam usia yang cukup lanjut, pada usia kurang lebih 86 tahun, beliau baru diberikan keturunan. Setelah mendapatkan keturunan seorang bayi laki-laki yang menyenangkan hati, bayi tersebut harus ditinggalkan di suatu lembah yang tidak berpenghuni. Dan ketika beliau bertemu dengan sang anak yang sudah beranjak dewasa, datang perintah untuk menyembelihnya. Sungguh hal ini sangat memberatkan hati. Namun Nabi Ibrahim dapat melewati ujian-ujian itu dengan baik, dan Allah memberikan balasan yang besar bagi orang-orang yang berbuat ihsan, sabar dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin sidang rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Ankabut ayat 1 dan 2. Asiban nasu ayyutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji lagi? Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar, dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta. Ayat ini mengingatkan kita bahwa ketika kita menyatakan keimanan kita dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka selanjutnya Allah akan menguji kita dengan berbagai ujian yang telah Allah Subhanahu wa taala persiapkan. Hal ini untuk mengetahui apakah keimanan kita hanya sebatas ucapan di mulut saja atau sudah meresap ke dalam relung hati yang paling dalam. Ujian yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita bisa dalam bentuk ujian itu, bisa dalam bentuk keburukan atau kebaikan. Hal ini Allah sampaikan di dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 35. Wala nablukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya, dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Ayat ini memberikan informasi kepada kita bahwa ujian yang Allah berikan kepada para hambanya mencakup 2 hal. Yang pertama, ujian yang bernama keburukan, yaitu kemudaratan dunia dan segala sesuatu yang tidak menyenangkan, seperti penyakit, kemiskinan, kesulitan hidup, bencana alam, dan lain sebagainya. Dan yang kedua, ujian yang bernama kebaikan, yaitu segala kenikmatan dunia seperti kelapangan rizki dan kemapanan ekonomi, kesehatan, kebahagiaan, kesuksesan, jabatan, kekuasaan, dan lain sebagainya. Di ayat yang lain, di dalam Al-Quran surat Al-Mulk ayat 2, Allah Subhanahu wa ta'ala juga menyampaikan mengenai ujian di dalam kehidupan di dunia ini. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah yang menjadikan kematian dan kehidupan supaya Dia menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Sesungguhnya ujian adalah sebuah keniscayaan, karena ia merupakan sunatullah dalam kehidupan. Maka berani hidup harus berani pula menghadapi ujian. Hidup tanpa ujian adalah mustahil, sebab kehidupan sendiri itu adalah ujian. Karena itu, di dalam ayat 35 surat Al-Anbiya tadi menggunakan redaksi dengan bentuk fi'il mudhari.
walanabluukum yang memiliki makna at-tajadud wal istimrar, pembaharuan dan kontinuitas. Sehingga kalimat ini memberikan pemahaman kepada kita bahwa ujian kehidupan itu bisa beragam bentuknya dan berkesinambungan dan tidak akan pernah berhenti sepanjang hayat masih di kandung badan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin sidang Id rahimakumullah, jika seseorang mampu menyikapi kedua ujian tersebut secara profesional dan proporsional, maka ia akan mendapatkan pahala yang besar karena telah melaksanakan perintah Allah dengan benar. Sebaliknya, jika tidak, maka ia berpotensi mendapat ancaman dari Allah Subhanahu wa taala seperti yang pernah diterima oleh kaum terdahulu yang menentang ketentuan dan syariatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-An'am ayat 42 sampai 45. Walaqad arsalna ila umamin min qablika fa akhadnahum bil ba'sa'i wad dhara'i la'allahum yatadarra'un. Dan sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kepada umat-umat yang sebelum kamu. Kemudian kami siksa mereka dengan menimpakan kesengsaraan dan kemelaratan, supaya mereka memohon kepada Allah dengan tunduk merendahkan diri. Falaula idja'ahum ba'suna tadarra'u walakin qasat qulubuhum wa zayyana lahumus syaitanu ma kanu ya'malun. Maka mengapa mereka tidak memohon kepada Allah dengan tunduk merendahkan diri ketika datang siksaan kami kepada mereka? Bahkan hati mereka telah menjadi keras dan syaitan pun menampakkan kepada mereka kebagusan apa yang selalu mereka kerjakan. Falamma nasu ma dzukkiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membuka semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka, sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong. Maka ketika itu mereka terdiam, berputus asa. Faqati'a dabirul qaumil ladzina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin. Maka orang-orang yang zalim itu dimusnahkan sampai ke akar-akarnya. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin sidang rahimakumullah, menyadarkan diri dan membangkitkan jiwa tentang ujian kebaikan harus lebih diprioritaskan daripada membangkitkan jiwa tentang ujian keburukan. Kita harus selalu mengingat, kita harus selalu meningkatkan kualitas keimanan kita dan menjalin hubungan yang harmonis dengan Allah Subhanahu wa taala dalam dua kondisi tersebut, agar kita bisa terselamatkan dari azab Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Karena hanya keimanan yang mampu membaca semua keadaan menjadi kebaikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh amat menakjubkan urusan orang yang beriman, karena semua urusannya adalah kebaikan semata, dan tidak seorang pun yang memiliki hal itu selain orang yang beriman. Apabila ia memperoleh kegembiraan, lalu ia bersyukur, maka kebaikan baginya. Dan apabila ia ditimpa bencana, lalu ia bersabar, maka itu pun kebaikan baginya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin sidang rahimakumullah, kesuksesan kita di dalam menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala, baik itu yang kecil, sedang maupun besar, maka akan berbanding lurus dengan pahala yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin berat ujian yang kita hadapi, semakin besar pula pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, bahwasannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya besarnya pahala sesuai dengan besarnya cobaan atau ujian. Dan sesungguhnya apabila Allah mencintai suatu kaum, Dia akan menguji mereka, maka barang siapa ridha, baginya lah keridhaan Allah. Dan barang siapa marah, maka baginya lah kemarahan Allah. Berat ringannya suatu ujian yang dihadapi oleh kita sudah Allah Subhanahu wa taala tentukan kadarnya sesuai dengan kemampuan kita. Ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 286, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, bahwa Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dalam satu riwayat disahkan seorang bertanya, "Ya Rasulullah, ayun nasi asaddu bala?" Wahai Rasulullah, manusia manakah yang paling berat ujiannya? Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, para nabi, kemudian yang semisalnya dan yang semisalnya lagi. Seseorang akan diuji sesuai dengan kondisi agamanya. Apabila agamanya begitu kuat atau kokoh, maka semakin berat pula ujiannya. Apabila agamanya lemah, maka ia akan diuji sesuai dengan kualitas agamanya. Seorang hamba senantiasa akan mendapatkan cobaan hingga dia berjalan di muka bumi dalam keadaan bersih dari dosa. Lalu bagaimana sikap kita di dalam menghadapi ujian ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan kunci jawabannya, yaitu ketika kita diuji dengan kebaikan, maka kita sikapi dengan rasa syukur, dan ketika kita diuji dengan keburukan, maka kita sikapi dengan sabar. Dengan sikap syukur dan sabar inilah maka akan memunculkan kebahagiaan dalam diri kita, sebagaimana kita dapat merasakan bagaimana kebahagiaan Nabi Ibrahim alaihissalam yang beliau dapatkan di dunia ini setelah menjalani berbagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala, yang sampai saat ini namanya masih dikenal dan menjadi buah bibir manusia yang hidup di dunia saat ini sampai akhir nanti. Itulah janji Allah kepada Nabi Ibrahim, sebagaimana Allah sampaikan di dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat 108, wa tarakna alaihi fil akhirin, kami abadikan untuk Ibrahim itu pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Maksud ayat ini, Allah membiarkan Nabi Ibrahim terus mendapatkan pujian yang terbaik setelahnya itu hingga hari kiamat nanti. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin sidang rahimakumullah, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga ini dapat bermanfaat bagi diri saya pribadi, umumnya bagi hadirin yang hadir di tempat ini. Selanjutnya, mari kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tundukkan kepala dan hati kita dengan merendahkan diri kita serendah-rendahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dengan harapan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa yang kita panjatkan kehadiratnya, walaupun hambanya ini penuh dosa dan maksiat kepadanya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آمين يا الله يا رب العالمين. Ya Allah ya Rabbana ya Ghafurur Rahim. Di hari yang mulia ini hamba-hambamu berkumpul di tempat ini untuk memohon ampunan-Mu. Kami sadar ya Rabb, terlalu banyak dosa dan maksiat yang telah kami perbuat. Terlalu banyak perintah-Mu yang kami lalaikan, sehingga sedikit sekali amalan kebajikan yang telah kami lakukan. Untuk itu ampunilah kami ya Allah, karena hanya Engkau yang Maha Pengampun dan Penyayang. Ya Allah, ampunilah dosa kedua orang tua kami. Kasihilah mereka ya Allah, sebagaimana mereka mengasihi kami semasa kecil. Allahumma inna nas'aluka al-salamatan fid din
وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في رزقك وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا بشكرة الموت ونجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. Ya Allah, tolonglah kami agar kami selalu mengingat-Mu, bersyukur kepadamu, dan memperbaiki ibadah kami kepadamu. Rabbana afrik alina sabra, sabit aknanana, wansurna ala al-qawmin kafirin. Ya Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami, dan kokohkanlah pendirian kami, dan tolonglah kami terhadap orang-orang kafir. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri maaflah kami, ya Allah. Ampunilah kami dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong kami, maka tolonglah kami terhadap orang yang kafir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Tuhan kami, berikanlah kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab neraka. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum wad'uhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.